Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi dalam video ini adalah parameter bernilai default. Adapun materi pendukung untuk pembahasan dalam video ini adalah pengetahuan kita tentang variabel, tentang tipe data, fungsi, dan tentang parameter. Jadi minimal keempat hal ini akan sangat membantu jika kita sudah memiliki pengetahuan atau keterampilan tentangnya, tentang empat hal ini. Parameter yang seperti ini adalah parameter yang memiliki nilai default. Parameter dalam fungsi ini tidak didefinisikan pada saat pemanggilan, atau nilainya tidak dijadikan sebagai argumen, tetapi didefinisikan pada saat pendeklarasian fungsi. Jadi saat pendeklarasian fungsi pada header fungsi, parameter tersebut sudah diberikan nilai sebagai nilai bawaan atau sebagai nilai defaultnya. Bentuk pendefinisian fungsinya seperti berikut ini. Jadi dimulai dengan tipe kembalian, kemudian nama fungsi, kemudian di dalam blok parameter ini dibuat parameter-parameternya, dideklarasikan parameter-parameternya, dan langsung diberikan nilai. Nah, nilai yang diberikan pada parameter yang seperti ini, inilah yang disebut dengan nilai yang default atau nilai bawaannya. Dan nantinya akan bisa dirubah pada saat pemanggilan fungsi ini diberikan nilai yang lain daripada nilai bawaannya. Selanjutnya sama dengan definisi fungsi biasa. Di dalam blok definisi ini diberikan argumen atau ekspresi dan nilai kembaliannya ditentukan. Kemudian di bagian fungsi utama dilakukan pemanggilan fungsi yang sudah dibuat di atas ini dengan memberikan argumen. Atau boleh juga tidak diberikan argumen. Jadi bagian argumen ini dikosongkan sehingga nanti nilai kembaliannya berdasarkan pada nilai defaultnya atau nilai bawaannya. Kita buat dulu sebuah fungsi seperti biasa, yaitu fungsi untuk menghitung nilai IPK. Kemudian di bagian parameter kita akan mendeklarasikan parameter yang memiliki nilai default. Nah, perlu diketahui bahwa apabila sebuah fungsi memiliki lebih dari satu parameter, maka semua parameter yang didefinisikan, jika kita menginginkan parameter tersebut memiliki nilai default, maka semua parameternya harus memiliki nilai default. Jika salah satunya tidak memiliki nilai default, maka akan terjadi error. Dan hal itu sebenarnya tidak menjadi masalah ya kalau nilai parameternya ini semuanya dibuat default, karena pada saat pemanggilan fungsi nilai tersebut bisa ditimpa atau bisa diperbarui. Nah, di sini kita akan membuat sebuah parameter, yaitu parameter ujian yang bernilai default, yang sudah memiliki nilai default, dan kehadiran yang juga kita berikan nilai default.
tugas dari fungsi ini adalah untuk menghitung rata-rata atau menghitung nilai IPK dari mahasiswa, ya, menghitung nilai IPK. Ya, jadi rumusnya adalah ujian bukan dikali ya, ditambah kehadiran dibagi 2. Ya, di sini kita perbaiki dulu sintaksnya. Di sini tanda koma bukan titik 2 dan kembaliannya tidak memiliki tanda sama dengan. Selanjutnya akan kita jalankan untuk melihat hasilnya. Ya, di sini terlihat ya belum ada hasil karena fungsi tersebut belum dipanggil di bagian fungsi utama ini. Ya. Sebelumnya saya akan menunjukkan dulu apakah betul jika salah satunya tidak memiliki nilai, parameter ini tidak memiliki nilai default atau nilai bawaan, maka akan terjadi error. Jadi saya akan coba hapus untuk kehadiran. Kemudian kita nonaktifkan dulu menjadi komentar, karena kita hanya akan mengecek di bagian ini ya, bagian ini apakah jika salah satu variabelnya, salah satu parameternya tidak memiliki nilai default, maka terjadi error. Nah, di sini terjadi error ya. Sini ya. Di sini memiliki nilai bawaan, sementara di sini parameter yang kedua ini tidak memiliki nilai bawaan. Nah, inilah yang membuat fungsi ini menjadi error. Nah, apabila kita berikan nilai bawaan, maka fungsi ini tidak akan menjadi error. Kita lihat dengan menjalankan kode programnya. Ya, dan hasilnya adalah seperti ini, tidak ada yang terjadi error, namun tidak terjadi apa-apa, belum menampilkan apa-apa karena fungsi ini belum kita panggil pada bagian fungsi utama atau integer main ini, in main ini. Ya, kemudian kita aktifkan kembali baris returnnya, dan di bagian in main ini kita akan lakukan pemanggilan. Nah, di sini kita tidak akan memberikan nilai argumen terlebih dahulu ya. Kita akan membuktikan bahwa fungsi ini akan menghitung nilai bawaannya. Ya, akan menghitung nilai bawaannya. Kita run, kita jalankan untuk melihat hasilnya. Ya, dan hasilnya adalah 8 ya. Nah, 8 itu 9 ditambah 8 dibagi 2. Karena ini tipenya integer ya, maka hasilnya itu dibulatkan menjadi 8 ya. Nah, bagaimana jika pada saat pemanggilan fungsi nilai IPK ini kita memberikan parameter, apakah dihitung atau tidak? Jadi kita akan coba memberikan parameter. Yang pertama kita berikan parameter untuk parameter yang pertama ini ya. Kita berikan misalnya 10. Kemudian parameter yang kedua juga 10. Sehingga hasilnya seharusnya adalah 10. Kita coba jalankan untuk melihat hasilnya.
Nah, hasilnya adalah 10. Artinya nilai bawaan itu ditimpa oleh nilai aktual ya pada parameter aktual atau pada argumen ini. Ya, jadi nilai bawaannya yang tadinya 9 diganti oleh 10 dan yang 8 ini juga diganti oleh 10. Ya. Kemudian bagaimana misalnya kalau kita mengganti atau memberikan argumen untuk mengganti hanya pada satu parameter saja. Misalnya pada parameter ini ya, jadi kita hapus, kita hanya memberikan sebuah parameter. Apakah ini dihitung juga atau terjadi error ya? Jadi kita jalankan untuk melihat hasilnya. Dan kita lihat hasilnya adalah 9. 9 ini adalah pembulatan dari ya, 10 ditambah 8 ya, itu 18 ya. Bukan pembulatannya karena 10 tambah 8, 18 dibagi 2 adalah 9 ya. Jadi ini adalah nilainya. Artinya kalau kita memberikan satu saja nilai pada argumen ini ya, maka yang ditimpa juga hanya pada parameter yang pertama ini ya, parameter yang 9 ini. Ya. Jadi boleh pada saat kita menggunakan parameter yang memiliki nilai default, boleh kita mengganti nilai defaultnya, menimpa nilai defaultnya, dan boleh juga kita tidak menimpa nilai defaultnya. Apabila kita menimpa nilai defaultnya, ya, maka boleh salah satunya saja yang kita timpa, sementara parameter yang lainnya kita biarkan dengan nilai bawaannya. Nah, itu juga bisa.